Oke, jadi kali ini kita masuk ke materi baru mengenai searching ya, teman-teman ya. Yang akan saya jelaskan ada apa itu konsep searching, kemudian algoritma searching. Ada dua yang mau kita pelajari, algoritma sekuensial atau linear search. Yang kedua adalah algoritma binary search. Kemudian akan kita lihat ya perbandingannya antara kedua algoritma ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan algoritmanya, pertama akan saya jelaskan dulu searching itu apa sih gitu ya. Jadi searching itu adalah salah satu proses yang fundamental ya dalam pemrograman ya. Dalam hampir setiap aplikasi atau software atau program yang kita temui, yang kita gunakan sehari-hari itu pasti ada fitur untuk searching-nya gitu. Ya, contohnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kontak ya, kontak HP kan kita bisa search. Kemudian teman-teman pesen barang atau pesan makanan gitu ya lewat aplikasi, kan kita bisa search. Kemudian di Sipadu mungkin teman-teman bisa search nama dosen dan lain sebagainya. Jadi setiap kali pemrograman yang kita buat itu akan membutuhkan gitu ya, akan membutuhkan proses pencarian atau searching itu. Nah, proses pencarian itu sendiri adalah ya artinya ya menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Jadi kata kuncinya di sini kumpulan datanya itu tipenya sama. Jadi kayak misalnya kontak tadi, ya nyarinya ya di dalam antar sesama kontak gitu kan. Nggak campur-campur dengan isinya foto atau dokumen gitu ya. Isinya ya kontak semua kayak gitu. Nah, pada kuliah ini yang akan dijelaskan ya konsep searching itu pada data yang berstruktur array. Jadi nanti ke depan teman-teman akan belajar lebih jauh tentang pemrograman gitu ya, akan menemukan struktur data yang lain. Ada banyak sekali struktur data itu ya. Nah, yang akan dikenalkan di sini yang array saja dulu ya, karena yang baru kita pelajari secara mendalam adalah penggunaan array. Jadi contohnya kita punya sebuah array di sini. Misalkan ini isinya adalah integer ya, 10, 50, 30, dan seterusnya sampai 65. Nah, maka kita akan mencari 20 misalnya. Jadi tipenya yang dicari ini, tipe data yang dicari ini, ya sama dengan yang isi array-nya. Nggak tiba-tiba misalnya kita cari apa misalnya, cari A misalnya, karakter yang nggak nyambung ya, isi di dalamnya adalah integer kok yang dicari karakter kayak gitu. Jadi harus yang dicari itu tipenya sama dengan data yang disimpan. Oke, jadi itu adalah searching teman-teman. Jadi ketika saya mengatakan searching di sini, teman-teman nyambung bahwa oh itu mencari data di array untuk perkuliahan ini ya, di mana data yang dicari dengan data yang disimpan di array itu tipenya sama. Nah, karena kita mau belajar searchingnya ini pakai array, kita flashback sedikit ya mengenai array. Array itu kemarin udah dijelaskan bahwa array adalah tipe data terstruktur ya, teman-teman. Di mana setiap elemennya itu dirujuk melalui indeksnya. Masih ingat ya? Melalui indeks. Masih ingat indeksnya itu apa aja kemarin? Yang boleh indeks array itu? Masih ingat nggak? Apa saja selain? Ayo loh, 2 minggu lagi UAS. Apa aja yang boleh tipe data array? Yang penting ada keterurutannya ya, karena kan array itu kan seperti apa? Seperti gerbong kereta gitu ya, berurut-urutan dari satu ke setelahnya gitu kan. Sebentar ya. Nah, jadi misalnya kita mau mengakses satu gerbong itu ke gerbong yang lain itu, kan dia nempel gitu kan. Jadi harus tahu next gerbong kemana atau gerbong sebelumnya tuh mana alamatnya gitu kan. Karena dia berurutan jadi harus tipe data yang juga memiliki keterurutan gitu kan. Indeks array itu ya. Ada suksesornya, ada predecesornya. Jadi bisa kita pakai contohnya integer, bisa karakter, bisa enum juga boleh kita deklarasikan sendiri, enumeration, kemudian kita gunakan elemen-elemen dalam enum itu untuk jadi indeks array itu juga bisa ya. Jadi selain real, yang penting dia ordinal gitu ya, tipe data dasar selain real, nah itu bisa.
Yang penting dia ordinal, bisa dijadikan indeks pada array. Udah ingat ya sekarang ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh array. Misalnya ini ada array dengan nama D ini ya. Indeksnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 11. Di mana isinya adalah integer. Jadi di sini isi datanya integer, indeksnya juga integer, gitu ya. Kemudian ada contoh array kedua. Array kedua ini namanya karakter. Nah, karakter ini kalau karakter berarti isinya adalah ya karakter gitu ya. Bisa alfabet, bisa simbol-simbol kayak gitu. Nah, sedangkan indeksnya sendiri adalah integer. Jadi tidak harus sama kan isi elemennya ini dengan tipe data indeksnya. Nah, kemudian yang terakhir banget kita pelajari adalah array itu juga bisa berisi apa ini? Kalau deklarasinya seperti ini. Lihat. Ada tipe data, record, kemudian variabel array. Jadi ini isi array-nya adalah apa isi array-nya? Nggak ingat. Isi array-nya adalah record ya kan? Array of record. Jadi di dalam array juga bisa ada record gitu kan, yang kemarin kita pelajari kan. Nah, contohnya ini record, isi field-nya itu ada nama, kemudian ada usia. Nah, ini kita simpan di dalam array dengan panjang 1 sampai n, di mana n ini adalah 5 isinya, ini konstanta ini. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ya, ini array pertama, elemen pertama ini isinya record ini. Terus array kedua, elemen kedua isinya record ini. Dan seterusnya sampai array yang elemen kelima, isinya adalah record yang ini, Yani 22. Masih ingat nggak cara mengakses record di dalam array? Gimana nih caranya kalau mau mengakses Yani ini? Yani, gimana caranya? Data siswa 5.6 Data siswa. Ya, nama. Gimana Restu? Data siswa. Data siswa 5. Dalam kurung siku 5 gitu ya. Terus? Kalau mau ngakses namanya berarti .nama. .nama, betul. Kalau misalnya mau mengakses 30 ini gimana teman-teman? Data siswa 3 usia. Data siswa dalam kurung siku 3 gitu kurung terus? 3 usia. Usia ya, betul ya. Jangan sampai ke balik-balik atau ketukar dengan array di dalam record ya. Kemarin kalau ini kan record di dalam array. Kemarin bisa juga array di dalam record, artinya field-nya ini bertipe array. Nah, itu ya. Nah, kita lihat persoalan pencarian yang mau kita selesaikan pakai algoritma yang tadi saya sebutkan ya, sequential dan binary. Jadi apa sih yang mau diselesaikan dengan algoritma itu? Jadi gini, misalnya terdapat suatu array A, misalkan ini ya. Nah, kita misalkan ini namanya array ini A. Jadi A ini sudah ada isi elemen-elemennya, sudah kita definisikan. Nah, kita mau mencari sebuah nilai, misalkan kita simpan dengan nama X ya. Jadi X itu adalah suatu elemen yang bertipe sama dengan elemen array A ini. Jadi karena di sini integer, X ini juga integer. Nah, persoalan pencarian itu adalah tentukan apakah X terdapat di dalam array A ini atau tidak gitu. Jika ditemukan, tulis pesan X ditemukan. Misalkan 68 yang dicari ya, 68 yang dicari, kita lihat di sini ada 68, maka return value-nya atau output yang dihasilkan, kita cetak di layar 68 ditemukan. Gitu. Misalnya tidak ketemu yang dicari, misal X sama dengan 100, ini contohnya, 100 itu kita lihat di sini nggak ada ya. Nah, maka output yang dihasilkan adalah 100 tidak ditemukan. Jadi, ada array pertama, sebuah array, kemudian ada nilai yang mau dicari, lalu hasil pencariannya itu bisa string seperti ini di write len,
ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, bisa juga persoalan pencarian yang kedua ya, mirip sama seperti tadi, cuma di sini yang dihasilkan atau yang kita tampilkan ke user itu adalah indeks array di mana data tersebut ditemukan. Misalkan indeks itu kita simpan dalam variabel y, ya. Jadi misalnya ketemu nih 68. Oh, di mana y-nya? Y-nya sama dengan 7. Kebetulan di sini indeksnya mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang kita tampilkan ke user. Oke, 68 ketemu, lokasinya ada di sini. Y sama dengan 7. Kalau misalnya tidak ketemu bagaimana? Bisa kita isi Y sama dengan 0. Atau misalnya kalau indeksnya ini mulai dari 0 kan bisa juga ya. Atau bisa mulai dari minus berapa gitu kan, bebas kan kemarin. Nah, kita bisa tuliskan minus satunya kayak gitu. Jadi misalnya dari 0 ini, tulis Y sama dengan minus 1 kayak gitu. Nah, atau misalkan return value-nya yang ketiga itu bisa kita tampilkan dalam bentuk boolean. Ya, kita keluarkan outputnya dalam bentuk boolean. Misalnya kita simpan atau kita siapkan sebuah variabel namanya ketemu nih, ketemu. Jadi ketemu ini isinya kalau nggak true false ya, karena kan boolean. Jadi kalau misalnya ketemu angka 68 ini di sini misalnya ya, kita cari 68, oh ada di dalam array A ini. Maka ketemunya sama dengan true, kita set ketemu sama dengan true. Atau kalau misalnya tidak ketemu, contohnya misalkan mencari X sama dengan 100, maka ketemunya sama dengan false. Ya, jadi itu adalah persoalan pencarian. Kebayang ya teman-teman ya, apa yang mau kita selesaikan di sini? Jadi ada sekumpulan array, jadi ada sekumpulan data disimpan dalam array. Misalkan array-nya itu namanya A, itu yang pertama, ada array. Kemudian ada nilai yang dicari, di mana nilai yang dicari itu adalah tipenya sama dengan elemen yang ada di array tadi. Lalu return value-nya atau output yang mau kita keluarkan bisa string, ditemukan tidak ditemukan, bisa indeksnya di mana posisi data itu tersebut ditemukan, bisa juga boolean ketemu atau tidak ketemu. Jelas ya? Bisa ngikutin ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, terus aturan mainnya adalah gimana kalau misalnya ada duplikasi elemen, Bu, misalnya ya. Di dalam array itu ada banyak ternyata data yang dicari itu lebih dari satu. Nah, contohnya di sini kita mau mencari 36. Ternyata di dalam array ini ada 3, nilai 36. Ada di indeks kedua, indeks ke-6, dan indeks ke-11. Maka untuk perkuliahan ini kita batasi ya, proses pencarian dihentikan setelah X yang pertama. Jadi kalau misalnya udah ketemu ini ya, 36, oke ada di indeks nomor 2, maka kita tulis hasilnya 36 ditemukan, lokasinya ada di Y sama dengan 2, dan ketemu sama dengan true. Yang ini kita abaikan saja. Ya, selanjutnya nanti teman-teman bisa sih mengembangkan algoritma yang sudah dipelajari nanti, biar misalkan dihitung berapa kali kita ketemu 36 ini di dalam array ini, ya bisa saja nanti dimodifikasi saja programnya. Bisa. Sementara yang kita pelajari yang pertama kali ketemu dulu. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan pencarian tadi, di sini saya akan ajarkan 2 algoritma, teman-teman. Yang pertama adalah sequential search, algoritma sequential search. Sequential search atau disebut juga linear search ya, itu kalau kita Indonesiakan menjadi pencarian beruntun ya. Sequential search itu membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau sampai seluruh elemen sudah diperiksa. Jadi tadi kalau kita punya array ya, isinya 10 misalnya ya, atau bayangkan kita punya gerbong, kita mencari seseorang di gerbong kereta misalnya, di gerbong kereta yang isinya ada 10 gerbong gitu ya. Kita cari di gerbong pertama, nggak ada. Oke, kita pindah ke gerbong kedua. Masih nggak ada, kalau masih nggak ada, kita pindah ke 3. Dan seterusnya, kapan kita berhenti mencari? Kita berhenti kalau sudah ketemu atau udah habis gerbongnya ya, udah sampai gerbong 10 nggak ketemu, ya udah mau diapain lagi gitu kan. Nah, berarti analoginya seperti itu. Jadi sequential search itu
membandingkan setiap elemen array tadi, dibandingkan ya, ini yang dicari nggak nih, sama dengan X tadi nggak? Kita cari, kalau belum, kita pindah lagi ke elemen berikutnya. Kalau belum, kita pindah lagi. Dan seterusnya, batas berhentinya adalah loopingnya itu sampai elemen yang dicari ditemukan, atau sampai seluruh elemennya itu sudah habis, sudah sampai elemen terakhir. Kalau sampai elemen terakhir nggak ketemu juga, ya berarti memang nggak ada, nggak ketemu. Gitu. Nah, terdapat dua macam sequential search ini, teman-teman. Yang pertama, sequential search untuk array yang tidak terurut. Yang kedua adalah untuk array yang terurut. Nah, kita lihat yang untuk array yang tidak terurut dulu. Jadi, pencarian pada array tidak terurut itu maksudnya isi array-nya ini ngacak ya, random ini, tidak sort, tidak diurut menaik atau diurut menurun. Jadi, isinya ini ngacak gitu ya. Nah, kalau yang pada sequential search pada array tidak terurut, pencariannya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi diperiksa satu-satu gitu ya, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ketemu, atau semua elemennya telah diperiksa, ya udah habis, ya mau diapain lagi gitu ya. Contoh misalnya kita punya array ini nih, 10, 50, 30, 70 dan seterusnya sampai 40 misalnya. Kita mau mencari 20. Cari nih 20 ada nggak di array ini? Maka kita cek. Di sini pertama kita cek, oh nggak ada, nggak ketemu. Maka kita pindah ke elemen berikutnya. Ada apa tidak? Tidak ada ya, masih belum ketemu. Maka kita pindah lagi ke sini. Kalau tidak ada juga kita pindah lagi ke sini. Tidak ada lagi, kita pindah lagi ke sini. Dan seterusnya, ternyata di sini ada nih. Oh, ternyata ini elemen yang dicari. Maka selesai ya. Maka selesai, pencariannya selesai. Tadi batas berhenti pencariannya adalah sampai yang dicari ketemu atau sampai seluruh elemen telah diperiksa. Maka dalam kasus ini, ketika nilai yang dicari adalah X sama dengan 20, maka elemen yang diperiksa adalah 10, 50, 30, 70, 80, 60, dan 20. Berhenti di sini, maka kita bisa keluarkan output 20 ditemukan misalkan. Atau indeks array-nya yang kita kembalikan ya, posisinya adalah Y sama dengan 6. Karena ini mulai dari 0 ya. Jelas nggak sampai sini, bisa ngikutin teman-teman? Gampang ya, masih gampang ya. Nah, misal yang dicari adalah X sama dengan 10. Wah, ini enak banget nih. Kebetulan elemen pertamanya 10. Jadi yang diperiksa hanya 10 saja. Ini best case skenario ini. Ketika kita ngecek pertama kali, langsung itu yang dicari ternyata. Jadi bisa langsung kita tampilkan 10 ditemukan. Atau indeks array yang dikembalikan Y sama dengan 0. Atau misal lagi yang dicari adalah X sama dengan 15. Kita lihat di sini ada nggak 15 ya? Nggak ada kan? Nah, kalau kita manusia kan bisa ngelihat ya langsung ya, nyari, baca cepet, nggak ada. Tapi kalau komputer kan nggak bisa. Dia kan nggak bisa ngelihat kayak gitu kan. Kalau komputer dia harus meriksa satu-satu nih. Di sini ada nggak? Oh bukan ternyata. Pindah lagi. Di sini 15 bukan? Oh bukan. Pindah lagi. 15 bukan? Bukan, pindah lagi dan seterusnya, terus sampai elemen terakhir. Jadi yang diperiksa 10, 50, 30, 70, semuanya dicek satu-satu sampai 40. Udah sampai elemen terakhir, udah nggak ada lagi elemen yang bisa diperiksa. Maka keluar dari pencarian. Outputnya apa? Outputnya karena tidak ada, maka kita tulis 10 tidak ditemukan. Indeks yang dikembalikan bisa ditulis Y sama dengan -1 misalnya gitu. Nah, jadi begitu algoritma sequential search, teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti itu tadi ya. Misalnya kalau ini array 10, 14, 19, 26, dan seterusnya sampai 44, yang kita mau cari yang 33 misalnya ya, yang 33. Nah, maka ini dicek satu-satu nih. 10, 14, 19, 26, 27. Ini 33 bukan gitu ya. Ini sama dengan 33 bukan. Oh, bukan, geser. Ini sama dengan 33 bukan. Karena bukan, geser lagi gitu ya. Dicek satu-satu, geser lagi, geser lagi, geser lagi. Dia berhenti kalau ketemu atau elemennya sudah habis. Kebetulan yang ini ketemu ya, sehingga ditemukan bahwa elemen 33 berada pada indeks ke-7 ya. Benar ya? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman?
untuk algoritma sequential search ini. Lanjut ya. Lanjut, kita lihat implementasi programnya bagaimana kalau dalam Pascal. Tadi konsepnya udah nyambung, sekarang implementasi programnya. Tadi seperti yang saya sebutkan ya, kita butuh yang pertama array-nya ya. Ada array-nya dulu. Misalkan di sini kita kasih nama A. Array-nya ini kita jadikan tipe data bentukan dengan nama larik. Ingat ya, kalau misalnya di prosedur atau fungsi, array itu nggak bisa langsung ditransfer. Ingat ya, di flashback lagi materi tentang array. Jadi kalau misalnya kita mau transfer atau passing array sebagai parameter, harus kita deklarasikan sebagai data type baru, gitu kan? Dengan cara seperti ini, type. Jadi kita bisa nanti transfer si A ini ketik 2 larik misalnya. Gitu. Nggak bisa kalau langsung kita kirim array of integer itu nggak bisa. Nanti lihat-lihat lagi materi tentang array. Ini A tipenya adalah larik, kemudian N. Jadi karena A ini kan kita siapinnya 100 gitu ya. A ini kita siapin 100. Tapi kan nggak semua datanya nanti diisi kan. Bisa jadi jumlah data yang dipakai misalkan 20 saja. Atau 50 saja, atau 10 saja ya kan. Nah, N itu menunjukkan jumlah data yang terisi pada array. Jadi karena tadi bisa jadi tidak semua 100-100-nya kan terisi. Lalu X ini adalah nilai yang mau dicari. Lalu Y tadi, ingat apa Y tadi? Apa Y? Indeks di mana X itu berada, gitu kan? Ya, nyambung ya. Jadi kita butuh array-nya, kemudian kita harus tahu juga batas elemennya itu sampai berapa N-nya itu kan. Gerbong terakhir itu posisinya berapa N. Lalu X itu nilai yang dicari, Y itu adalah lokasi nanti X itu ditemukannya di mana. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah pencarian ini kita menggunakan perulangan, teman-teman, iterasi. Ya, iterasi. Kita butuh counter ya, untuk iterasi kita butuh counter. Di sini kita gunakan I ya. I kita awali dengan sama dengan 1. Jadi, yang tadi, konsep yang tadi kalau kita translate ke dalam program menjadi while I kurang dari N, artinya apa? Selama I itu belum sampai batas terakhir array yang terisi, gitu kan? While I kurang dari N, dan AI belum sama dengan X yang dicari, ya gitu kan? Nyambung nggak? While I kurang dari N, dan AI, elemen ke I itu, bukan data yang dicari, maka lakukan apa? I sama dengan I plus 1, artinya geser ke elemen lain, elemen berikutnya. Nyambung sampai sini, teman-teman? Nyambung? Udah kosong mukanya. Jadi sebelum while I kurang dari N, artinya sebelum counter ini mencapai elemen terakhir, array, dan elemen I itu, elemen ke I pada A itu ya, elemen itu belum data yang dicari, kita geser. Jadi kalau masih belum juga, geser lagi. Belum juga, geser lagi. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau AI itu sudah sama dengan X, atau I-nya ini udah di ujung. Ya, udah sama dengan N. Nyambung ya. Karena ini N, jadi kan dia harus dua-duanya true baru bisa ini dieksekusi ya. Ya, ingat ya. Jadi kalau salah satu saja nilainya false, keluar dari perulangan. Oke. Nah, terakhir setelah keluar dari perulangan kita cek. Tadi di posisi terakhir itu yang AI-nya itu benar-benar sama dengan X nggak? Ketemu nggak? Kalau misalnya tidak, kita kasih tahu posisi Y-nya itu sama dengan 0. Else artinya data yang dicari ketemu, maka kita simpan posisi I itu di dalam variabel Y. Jadi lokasi ditemukannya X itu kita simpan dalam Y. Nyambung sampai sini? Gimana? Di sini lihat, di depan Y ini ada kata-kata var. Apa ini maksudnya? Masih ingat nggak? Kenapa ada kata-kata var di sini? Di depan variabel kayak gini? Maksudnya apa kalau ada var di depan parameter kayak gini? Ingat nggak?
buat pass by reference. Pass by reference. Maksudnya apa tuh, Restu? Pass by reference. Oh, jadi Ada Oh, pass kalau by reference, ada pass by value. value. Bedanya? Kalau pass by value berarti kita cuma transfer nilai dari variabelnya aja, Bu. Tapi kalau pass by reference, Transfer adalah misalnya kita variabelnya, Bu. Jadi variabelnya itu ikut berubah nanti kalau variabel parameternya berubah. kalau pass by reference yang ditransfer itu adalah Apa? Lokasi alamat, ya, lokasi atau alamatnya ya. Kalau by value tadi nilainya yang dikirim. Jadi ketika Y sama dengan I ini artinya disimpan di dalam Y, dimanapun Y itu nanti dipanggil di tubuh program yang lain, Y ini bagian program itu tahu ya, Y ini sekarang posisinya isinya adalah sama dengan I, gitu ya. Karena apa? Karena kita pakai prosedur ini, nggak bisa return value ya, nggak bisa kembaliin nilai Y. Kalau mau nggak pakai pass by reference, teman-teman modifikasi ini jadi function, nanti di return Y-nya. Jelas ya sampai sini ya? Kita lihat sekarang kalau ini dijalankan kira-kira outputnya seperti apa. Misalnya kita punya array A di sini ya, isinya 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Ini panjangnya kan 6 ya, N-nya sama dengan 6 ya. Nah, misalnya nilai yang mau dicari sama dengan 14, X sama dengan 14. Nah, Y-nya belum ada ya, Y-nya belum ada isinya. Kita mulai iterasinya ya, mulai dari I sama dengan 1. Kita cek ini kondisinya ya. Apakah I kurang dari 6? True ya kan? Apakah AI, yang ini, AI, tidak sama dengan 14? True juga ya kan? Karena true dan true artinya dia belum elemen terakhir dan ini belum data yang dicari. Artinya apa yang dilakukan? Geser. I-nya tambah. Sekarang I posisi berada di sini. Cek lagi, ini kurang dari 6, true. Ini tidak sama dengan 14, oh true juga. Artinya ini belum di elemen terakhir dan bukan data yang dicari. Maka kita geser lagi I-nya sama dengan I plus 1. Sekarang di sini. Nah, ketika di sini dicek, apakah I kurang dari 6? True. Apakah AI tidak sama dengan 14? Ternyata false. Ini adalah sama dengan 14, sama dengan data yang dicari. Oleh karena itu tidak masuk lagi ke perulangan ini. Karena ini sudah kondisinya true dan false, maka kan false ya. Tidak bisa masuk lagi ke perulangan. Maka berikutnya yang dieksekusi adalah baris yang ini. Kita cek apakah A3, I terakhir kan 3 ya, I terakhir kan 3. Apakah A3 tidak sama dengan 14? False ya. Karena false maka artinya dia ditemukan. Kita simpan I yang terakhir itu ke dalam Y. Jadi Y sama dengan 3. Implementasinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya yang dicari sekarang X sama dengan 100. Array-nya masih sama, panjangnya juga sama, tapi di sini array, nilai yang dicari ini nggak ada di array ini ya. Apa yang terjadi kalau program ini dijalankan? Kita lihat. Kita mulai dari I sama dengan 1 ya, sama seperti yang tadi. I sama dengan 1. Apakah I kurang dari 6? True. Apakah AI tidak sama dengan 100? Artinya ini belum elemen terakhir dan bukan data yang dicari. Ya, dua-duanya true. Maka kita geser ke sini. Ini juga masih belum elemen terakhir dan bukan data yang dicari, jadi geser lagi. Masih belum juga, geser lagi. Masih belum juga, geser lagi. Nah, terus terakhir sampai di sini, ini elemen terakhir ya kan? Apakah I kurang dari 6? I-nya kan sekarang 6. Apakah 6 kurang dari 6? Salah kan? 6 itu sama dengan 6 kan? Bukan kurang dari 6 kan? Maka ini false. Ini saja sudah false. Ya, kalau ini false, mau ini true atau false, maka perulangan ini udah pasti false. Keluar dari perulangan ya. Jadi tidak perlu geser lagi. Kita cek posisi I terakhir adalah I sama dengan 6. Kita eksekusi yang baris ini. Kita cek apakah A6 itu tidak sama dengan 100. Nah, jawabannya adalah true. Oleh karena itu kita tulis Y sama dengan 0. Artinya apa? Artinya tidak ada 100 itu di dalam array.
Nah, ini bisa saja teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Tadi kan bisa saja right learn apa tadi? Ditemukan, tidak ditemukan. Atau bisa diganti juga dengan yang persoalan ketiga yaitu boolean ya. Ketemu sama dengan true atau ketemu sama dengan false. Bisa juga. Tuh. Sampai sini gimana teman-teman? Bisa diikuti? Bisa ya? Kita lanjut lagi. Kita lihat variasi dari sequential search. Variasi kedua yaitu kita gunakan boolean di sini ya. Jadi bedanya di syarat berhentinya ini nih. Kalau tadi kan while i kurang dari n dan ai tidak sama dengan data yang dicari ya. Sekarang kita ganti pakai boolean dengan nama ketemu. Jadi awalnya nggak ketemu ya, belum ketemu dulu kan datanya ya. Jadi ketemunya kita isi sama dengan false. Jadi selama i kurang dari sama dengan n, nah beda ya, kalau yang tadi i kurang dari n, kalau yang sekarang i kurang dari sama dengan n, selama dia, artinya apa, elemennya itu dari 1, 2, 3 sampai n, dan belum ketemu, not ketemu, ya, lakukan, kita cek. AI itu sama dengan X bukan? Yang dicari bukan? Kalau AI itu sama dengan X yang dicari, maka kita set ketemunya jadi true. Kalau tidak, artinya AI itu bukan X yang dicari, baru geser. Gitu ya. Sama ya, logiknya sama kan dengan yang tadi ya? Sama aja kan? Cuma ini variasi penulisan sintaksnya saja. Terakhir, kita cek kembali, kita pastikan di posisi I terakhir itu ketemunya itu true atau false. Kalau true, maka kita return posisi data yang dicari itu di mana kita simpan di dalam Y. Ya. Else, Y-nya kita set sama dengan 0. Nah, kita lihat yang tadi, array yang sama, dengan panjang sama dengan 6, data yang mau dicari sama-sama 14. Tapi kita pakai potongan program yang ini. Yang dilakukan program ya ketika dieksekusi adalah seperti ini. Kita mulai dari I sama dengan 1. Kita lihat ya. Apakah I kurang dari sama dengan 6? Betul kan? Ini masih di sini posisinya. Kita cek apakah masih not ketemu? Ya, not false, maka true kan? Maka kondisinya masih true, belum ketemu. Kita cek AI sama dengan X bukan? AI 13 sama dengan 14? Tidak kan? Karena tidak, maka lakukan yang else ini. Kita tambah I-nya kan, kita geser. Kita cek lagi di sini sekarang I-nya. Apakah kurang dari sama dengan 6? Betul, true kan? Apakah masih not ketemu? Betul. Apakah A2 ini sama dengan 14? Salah. Karena salah, maka kita eksekusi else-nya ini, kita geser lagi. Sekarang di sini, apakah ini kurang dari sama dengan 6? Betul kan? Apakah not ketemu masih? Betul juga. Kita cek apakah 14 ini sama dengan 14? Oh, ternyata true. Kalau true berarti then-nya yang dieksekusikan yang ini ya. Maka kita set ketemu sekarang sama dengan true. Karena ketemu sama dengan true, ketika masuk lagi ke perulangan ini kan, not true, artinya apa? Not true sama dengan false. False dan kalau udah false, kalau n ini ya, mau di sini true, mau ini false, maka while-nya ini menjadi false. Jadi keluar dari perulangan. Keluar dari perulangan, kita terakhir eksekusi yang ini. Kita cek ketemu apa enggak. Karena ketemu sama dengan true, maka yang dieksekusi adalah Y sama dengan I. I yang terakhir adalah 3, maka 3 ini kita simpan dalam Y. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau yang kasus yang ini karena dia sama-sama ketemu di dalam array-nya, ya sama aja ya. Eksekusinya sama aja dengan yang tadi. Kita lihat kalau yang tidak ketemu, apa yang terjadi. Sama mirip ya dengan yang tadi. Kita cek mulai dari I sama dengan 1, 2, 3, sampai 6 itu ya. Kita cek dia masih elemen kurang dari sama dengan bukan gitu ya. Apa masih not ketemu? Kalau belum geser lagi gitu ya, geser lagi sampai nanti di I sama dengan 6. I sama dengan 6, kita cek apakah I masih kurang dari atau sama dengan 6? Betul ya, betul. Ini masih elemen ke-6. Apakah masih not ketemu? Karena belum ketemu masih true. Ya, kita cek. AI
yaitu A6 sama dengan 100 bukan gitu kan. Ternyata sampai di sini masih bukan juga. Masih bukan juga, kita kan lakukan yang else kan. Yang else, nah ini nilainya false sekarang. Nilai I-nya sekarang sama dengan 7. I-nya sama dengan 7, ketika mau masuk lagi perulangan, itu sudah salah kondisi yang ini ya. I-nya tidak kurang dari sama dengan N lagi. Ini false, maka keluar dari seluruh perulangan. Kita cek, terakhir ketemu itu kondisinya true atau false. Oh ternyata masih false juga sampai akhir, maka Y-nya kita isi sama dengan 0. Gitu. Itu untuk sequential search pada array tidak terurut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut? Lanjut ya. Masih ada 3 program lagi, 3 algoritma lagi yang mau kita pelajari. Ini baru 1. Konsen ya, konsentrasi. Nah, sekarang kita lihat apabila array-nya sudah terurut ya. Tadi isi array-nya kan ngacak ya. Kita lihat proses pencarian pada array terurut. Kalau array-nya terurut, proses pencariannya itu seharusnya bisa lebih efisien daripada array yang tidak terurut. Terurut itu apa maksudnya? Terurut itu maksudnya nilai elemennya itu sort ya, diurut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Kalau nilai terkecil ke terbesar berarti elemen ke-1 itu kurang dari yang kedua, kedua kurang dari yang ketiga, ketiga kurang dari yang keempat. Jadi makin besar indeksnya makin besar juga nilai elemennya ya. Kalau terurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil ya sebaliknya ya. Jadi nilai dari besar dulu turun. Jadi nilai I-1-nya itu lebih besar dari nilai I. Gitu. Nah, bagaimana maksudnya apa kalau pada array terurut itu kok lebih efisien nilai pencariannya? Karena kalau misalnya pada array yang terurut, langkah pencarian yang tidak perlu itu kita bisa hilangkan. Yaitu bila nilai elemen array yang diperiksa sudah melewati nilai X yang dicari, maka pencariannya bisa dihentikan. Maksudnya apa? Misalnya gini ya, misalnya teman-teman kuliah di kelas ya, terus isi daftar hadir. Isi daftar hadir yang tanda tangan gitu ya, mau tanda tangan daftar hadir. Misalnya siapa yang mau saya cari, misalnya Farid misalnya. Farid mau cari nama dia, kalau diurut by abjad, absennya itu A, B, C sampai Z, maka cari kan A, B, C sampai F gitu kan, nyarinya di daerah F. Kalau di daerah F udah nggak ada, maka nggak perlu lagi kan ke G, H, I, dan seterusnya kan. Karena apa? Karena makin ke bawah itu udah makin besar. Nggak mungkin lagi ada F di bawah. Itu kita yakin nggak mungkin ada lagi F di bawah karena sudah terurut. Jadi bila nilai elemen yang diperiksa itu sudah lewat dari X yang dicari, maka kita udah stop, berhenti aja gitu. Nyambung ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi bandingkan kalau misalnya absennya tadi nggak diurut abjad, acak, maka kita harus mencari bisa jadi sampai elemen paling bawah gitu kan. Bisa jadi F-nya ke bawah. Nama Farid tadi bisa jadi di baris terakhir gitu. Ya enggak? Nah, jadi kalau pada array terurut itu lebih efisien karena kita bisa menghentikan kalau tadi nilai X yang dicarinya itu ketemu atau sudah lewat dari yang mau dicari. Jadi batas berhentinya berubah sekarang. Kita lihat kalau yang tadi kan berhentinya kalau I-nya itu sudah di elemen terakhir atau sudah ketemu gitu kan. Nah, sekarang kita lihat kalau dia sudah lewat, kalau I-nya itu sudah lebih dari X yang dicari gitu ya, maka udah pasti itu udah nggak akan ketemu gitu. Ingat-ingat lagi contoh yang absen tadi yang saya bilang ya. Kalau udah G, H, I, berarti udah nggak mungkin lagi ada F di bawahnya gitu. Nah, jadi pembedanya adalah di sini. Simple ya, cuma beda. Tadi kita hanya menghilangkan kurung yang ngadep sana gitu kan. Tapi itu ternyata ngaruh banget di pencarian programnya. Pencarian nilai itu ya. Di saat eksekusi program itu ngaruh ke performa programnya. Kita lihat ya. Contoh, masih dengan contoh array yang sama tadi. Panjangnya sama dengan 6.
X-nya sama dengan 14. Nah, kita lihat ya. Ini cara mengeksekusinya mirip sama yang tadi, cuma pengecekan di sininya aja nih yang beda. Kita mulai dari I sama dengan 1, kita lihat ya, apakah ini masih kurang dari 6? Ya. Kita lihat ini true, karena dia masih di I sama dengan 1. Kita cek AI-nya ini, yaitu 13 ini kurang dari 14 nggak gitu ya? Masih kurang, oh masih kurang. Kalau gitu kita geser lagi. Kita geser lagi, kita cek di sini I sama dengan 2, ini apakah kurang dari 6? Maka ini true. Kita cek AI kurang dari 14 nggak? Enggak ya, karena 14 sama dengan 14, maka ini false. Karena ini false, maka keluar dari perulangan ini, kita masuk ke statement yang ini. Kita cek. A2, yaitu AI yang terakhir, A2, sama dengan X yang dicari, bukan. Kalau true, maka Y-nya kita isi I yang terakhir, yaitu Y sama dengan 2 ya, sorry ya, salah ya. Y sama dengan 2. Nah, mungkin ini nggak terlalu ngaruh ya, karena sama-sama ketemu. Sekarang kita lihat kalau yang mencari nilai yang tidak ada di array. Contoh ya, ini kita mau mencari X sama dengan 15. Kita mulai dari I sama dengan 1 ya, di sini. Kita lihat, apakah I kurang dari 6? Masih true kan? Karena 1 kurang dari 6. Kita cek, apakah AI, A1 yaitu 13 ini kurang dari 15? Nilainya juga true. Oke, karena itu kita pindah ke 14. Sekarang kita cek lagi kondisi yang ini. I kurang dari 6, ya I-nya kan 2. Masih kurang dari 6, jadi true ya. Kemudian A2, yaitu 14 ini, apakah kurang dari 15? Oke, ini kondisinya true ya. Ini kondisinya true. Maka kita pindah lagi ke 16. 16 sekarang I yang ketiga ini, apakah kurang dari 6? Masih true. A3, sekarang kita cek 16 ini, apakah kurang dari 15? Nah, ini false. Ibarat tadi ini udah sampai G. Ibarat absen tadi ini udah G. Ke bawah-bawah sini pasti H, I, J sampai Z gitu kan. Makin ke sana makin besar. Jadi nggak akan mungkin lagi ada. Oleh karena itu, pencariannya kita hentikan sampai di sini. Kita cek, kita pastikan posisi I yang terakhir, A3 ini, sama dengan 15 bukan? Bukan ya, kita pastikan itu bukan data yang dicari. Maka Y-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, bandingkan teman-teman dengan yang tadi, ya kan? Kalau pakai algoritma yang array tidak terurut tadi, yang terjadi apa? Kita ngecek terus sampai elemen terakhir ya enggak? X sama dengan, padahal yang mau dicari itu X sama dengan 15. Enggak ada di dalam array-nya ini. Pengecekannya dilakukan sampai N yang terakhir. Nah, kalau misalnya array-nya kita urut, kita sort ya nilainya, contohnya dari kecil terbesar, kecil ke besar ini, ketika isi array-nya ini sudah lewat dari nilai yang dicari, kita bisa hentikan. Jadi bisa menghemat sebagian proses pencariannya gitu. Jelas nggak? Jelas sampai sini teman-teman? Begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan sequential search tadi pada array tidak terurut dengan yang terurut, lebih efisien kalau array-nya kita urutkan dulu. Gitu. Entah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil nanti teman-teman bisa modifikasi aja ini. Kalau ini kan batas berhentinya tadi kalau sudah lewat dari yang dicari. Nah, gimana kalau dari besar ke kecil? Nah, ini nanti batas berhentinya disesuaikan. Nah, berikutnya variasi lain dari sequential search itu ada sequential search menggunakan Sentinel, teman-teman. Jadi ini merupakan pengembangan dari sequential search. Tadi kan kalau yang sequential search pada algoritma pada array yang tidak terurut tadi kan kurang efisien. Nah, cara mengefisienkannya bisa dengan menggunakan Sentinel ini. Apa itu Sentinel? Sentinel itu adalah elemen fiktif yang ditambahkan sesudah elemen terakhir dari array. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya kita punya array tadi, array A tadi ya, 1 sampai N kan, panjangnya sampai N. Maka Sentinel itu kita taruh di N+1, indeks N+1. Jadi isinya apa? Isinya adalah nilai yang dicari. Jadi nilai yang mau kita cari tadi kita masukkan dulu ke array-nya di N+1 posisinya ya. Sehingga apa? Proses pencariannya itu selalu menemukan data yang dicari. Pasti ketemu, ya kan? Pasti ketemu. Karena apa? Karena yang mau dicari tadi udah kita insert di array.
ada di paling akhir, gitu kan? Nah, cuma kita mau tahu beneran ketemu atau enggak itu jadinya kita cek, misalnya sudah selesai proses pencariannya ya, posisi data itu ditemukan, indeksnya itu di mana? Kalau letaknya antara 1 sampai N, artinya dia benar-benar ada di array yang semula. Data benar-benar ditemukan. Tapi kalau misalnya kita temukan posisi X itu ada di N plus 1, ya, berarti sesungguhnya X itu tidak ada di dalam array A. Yang kita temukan itu bukan data semula di A, tapi adalah sentinel. Nyambung nggak, teman-teman? Kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas ya. Misalnya, kita punya array ini, array yang sama tadi ya, dengan panjangnya 6, isinya 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Misalnya, data yang mau kita cari itu adalah 21 nih, X-nya sama dengan 21. Maka dengan algoritma sequential search menggunakan Sentinel, tahap pertama yang dilakukan adalah tambahkan 21 ini sebagai Sentinel di AN plus 1. Jadi di paling akhir sini ya. N-nya tadi 6, N plus 1-nya adalah 7. Nah, hati-hati juga teman-teman dalam mendeklarasikan array-nya ya. Karena kalau pakai Sentinel ini, ada penambahan isi array, jadi jangan ngepas banget waktu deklarasiin array-nya ya. Harus hati-hati dengan pendefinisian batas indeks array. Tidak boleh, karena tidak bisa nanti kita menambahkan data melebihi rentang indeksnya gitu ya. Telusuri, nah udah sampai sini sentinelnya udah masuk. Langkah berikutnya adalah kita menelusuri array ini sama seperti sequential search biasa pada array tidak terurut tadi ya. Jadi kita kunjungi satu-satu, 13, 16, 14, 21, 76, 21, 21. Nah, jika data ditemukan pada Sentinel, nah nanti kita cek ya, datanya ditemukannya di mana nih? Yang menentukan data ketemu atau enggak ini adalah lokasi atau indeksnya itu. Kalau misalnya ditemukannya pada Sentinel, yaitu pada N plus 1, maka data itu sebenarnya tidak ada atau tidak ditemukan. Tetapi jika data yang dicari ditemukan di antara 1 sampai N, bukan pada Sentinel, maka data ditemukan. Nah, pada contoh yang X sama dengan 21 ini, kan kita telusuri ya, dari 13, bukan. Kita pindah ke 16, oh ini bukan juga. Pindah ke 14, bukan juga. Ternyata di sini 21 ya, ada Y-nya sama dengan 4 nih. Karena Y sama dengan 4, 4 itu tidak sama dengan N plus 1, berarti X sama dengan 21 itu terdapat pada array semula. Maka kita simpulkan data ditemukan. Kita lihat contoh lainnya ya. Kita lihat contoh lainnya. Misal data yang dicari di sini X sama dengan 15 ya. Ini array yang tadi juga. Kita tambahkan 15 sebagai sentinel di N plus 1 di sini. Ya. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita telusuri ini seperti mencari sequential search biasa. Ya, 13 kita kunjungi, oh bukan 15 ini, kita pindah lagi. Oh ini juga bukan 15, pindah lagi, dan seterusnya sampai nanti di Sentinel ketemu. Ya. Ingat, sequential search menggunakan Sentinel pasti ketemu, karena datanya udah kita tambahin di situ. Sekarang tinggal kita, penentunya adalah indeks array yang dikembalikan. Karena ini Y sama dengan 7 ya yang dikembalikan. 7 itu adalah N plus 1, berarti X sama dengan 15 itu tidak terdapat pada array semula. Jadi kita bisa return write len 15 tidak ditemukan atau data tidak ditemukan. Gitu. Nah, bagaimana implementasi programnya kalau sequential search menggunakan Sentinel? Jadi pembedanya adalah di sini nih, di batas berhentinya ini, di kondisi perulangannya ini, ini. Kalau tadi ada, ingat nggak tadi? Masih ingat nggak? Ada apa nih di sebelum AI tidak sama dengan X ini? Tadi kan ada N ya? Ada N kan? Apa tadi sebelumnya? Perhatiin nggak? While apa tadi? While I while apa? Kurang dari N. I kurang dari N. Ya, while I kurang dari N. Itu kita hilangkan. Jadi batas berhentinya ini aja. While I tidak sama dengan X, lakukan I sama dengan I plus 1. Ya, nah nanti kita cek I-nya ini nanti terakhir di mana berhentinya itu. Kalau kurang dari N plus 1, artinya itu beneran ketemu. Else, artinya dia di Sentinel. Jadi kita set Y sama dengan 0. Itu data fiktif. Nah, kita lihat ya contoh yang tadi.
kita mencari X sama dengan 14 pada array ini, ya. Jadi perbandingannya tidak ada yang I kurang dari 6 tadi. I kurang dari 6. Yang pertama kita lakukan adalah insert dulu ini ya, insert dulu sentinel ini. A n plus 1 sama dengan X yang mau dicari. Jadi 14 masuk ke sini sebagai sentinel. Oke, sampai di sini. Ini telusurin biasa. Telusurin biasa mulai dari I sama dengan 1, kita cek ini udah ketemu belum gitu ya. AI tidak sama dengan X itu masih belum ketemu gitu ya maksudnya. Oh, masih belum ketemu, true. Maka kita geser lagi. Di sini masih belum ketemu juga, true. Kita geser lagi. Di sini masih belum ketemu, oh false. Ini udah sama dengan nilai yang dicari. Karena ini sudah false, keluar dari looping ini, masuk ke pengecekan indeksnya itu di mana letaknya ya. Jadi I yang terakhir sama dengan 3, apakah kurang dari 7? Karena nilainya true, maka kita simpan 3 itu di Y. Artinya beneran ada 14 itu di dalam array, posisinya adalah di elemen ketiga. Gitu. Nah, kita lihat ya, di sini tidak ada perulangan pengecekan kondisi yang I kurang dari N. Jadi pengecekan kondisinya lebih sedikit gitu, teman-teman. Ya. Kita lihat kalau misalnya contohnya data yang mau dicari itu nggak ada di array. Contohnya tadi X sama dengan 100. Kita lihat ketika X sama dengan 100 ya. Sama tadi langkah pertama adalah menginsertkan sentinelnya ini AN plus 1 sama dengan X. Jadi X ini masuk ke sini nih sebagai elemen terakhirnya A. Oke, nah tahap berikutnya adalah penelusuran seperti biasa ya. Kita cek mulai dari I sama dengan 1 di sini. Masih belum ketemu 100-nya, true. Maka geser ya kan. Do I sama dengan I plus 1. Geser, I sama dengan 2, masih belum ketemu 100-nya, masih true. Geser lagi, dan seterusnya, geser lagi, sampai nanti di yang ketujuh, ya kan? Ingat, algoritma sequential search menggunakan sentinel pasti ketemu. Jadi ini AI tidak sama dengan 100, nilainya false. Ketemu di elemen terakhir. Nah, kita cek. I yang terakhir itu kurang dari 7 enggak gitu ya? Kurang dari N plus 1 enggak? False kan? Ternyata dia ditemukannya di sentinel. Oleh karena itu Y-nya sama dengan 0 kita buat. Oh, ini bukan data aslinya, ini adalah sentinel. Nah, kita lihat di sini dibandingkan yang tadi jumlah kondisi yang dicek itu juga lebih sedikit. Nah, ini perbandingannya ya. Yang tadi yang tanpa sentinel, ini kan ada pengecekan I kurang dari N. Nah, kalau misalnya datanya sama-sama ketemu ya mungkin beda-beda tipis ya jumlah perbandingannya. Tapi tetap yang dengan sentinel itu lebih sedikit. Sekarang teman-teman lihat kalau yang tidak ketemu, datanya tidak ketemu. Ini yang tanpa sentinel tadi ya. Kan ada syarat I kurang dari N dan AI tidak sama dengan X. Jadi kita harus selalu ngecek ini udah di posisi terakhir belum gitu ya. Kalau misalnya udah di posisi terakhir, berhenti perulangannya. Sedangkan kalau sentinel, ya nggak apa-apa, dia terus aja sampai akhir. Kita nggak perlu ngecek I kurang dari N. Karena nanti sampai akhir, dia akan berhenti sendiri perulangan ini. Karena apa? Karena kondisi ini akan otomatis true. Ya nggak? Karena pasti ketemu gitu. Nah, jadi nggak perlu ada kondisi ini. Nah, teman-teman lihat di sini untuk kasus yang sama ya, pencarian 100 ini ya untuk array berisi 6, array dengan isi 6 itu ada 7 kali perulangan ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ditambah satu yang terakhir yang ini kita ngecek if I yang ini ya, memastikan ini posisinya di mana indeks yang ditemukan. Indeks terakhir itu berhentinya di sentinel atau bukan gitu kan. Jadi kira-kira di N plus 1 tambah 1 gitu. Jadi ada N plus 2 perbandingan. Oke ya. Nah sekarang kita lihat kalau misalnya tanpa sentinel ini sendiri ada 6 ya kan. Karena kan kita mengunjungi setiap elemen itu sampai elemen terakhir. Di sini ada 6. Kemudian kita ngecek AI-nya itu beneran 14 apa bukan gitu kan. Di sini ada 5. Kok 14 sorry. Sama dengan 100 ini ya. Sorry. Ini sama dengan 100. Nah ini di sini ada 5, di sini
tambah satu lagi. Jadi ini N-1, di sini ada 1. Jadi kira-kira 2N perbandingannya ya. Kenapa kita perlu memusingkan hal-hal seperti itu? Ini teman-teman baru mengerjakannya di 6 elemen array. Ya, 6 elemen array. Bayangin kalau pencariannya itu dilakukan misalkan saya mau mencari nama mahasiswa di Cipadu misal. Saya cari nama Nori. Nggak ada kan di mahasiswa kan? Ada berapa kira-kira mahasiswa? Mungkin 2.000, 3.000, katakan 3.000. Kalau misalnya satu elemen itu 1 detik dikunjungi, jadi berapa detik nyarinya? 3.000 detik kan ya? 3.000 detik. Misalkan satu perbandingan ini, satu kali operasi pengecekan kondisional ini 1 detik, maka kalau yang dengan Sentinel jadinya berapa? Kalau 3.000 datanya. 3.000 tambah berapa tadi? N plus 2 kan? 3.000 tambah 2. Jadi 3.002. Ya. Kalau yang tanpa Sentinel 2N kan tadi? 2 kali 3.000 berapa? 2 kali 3.000? Berapa? Berapa? 6.000 ya kan? 6.000 tuh kira-kira berapa menit kalau 6.000 detik? Bagiin 1 menit 60 detik. Jadi berapa menit total pencariannya? 100. 10 menit, ya nggak sih? 10. 100 ya? 6.000 bagi 1 menit 60 detik. 100 Ibu. 600 menit. 600 menit tuh udah berapa? Berjam-jam berarti ya? 100 menit Ibu. 100 menit. 100 menit. Oh ya, oke, 100 menit. 100 menit tuh berarti berapa jam tuh? Udah 1 mau jam. yes, 1 SKS praktikum ya. 1 SKS praktikum. Selesai. Jadi saya nyari selesai 1 SKS praktikum baru ketemu ini data ditemukan atau enggak. Itu lama banget ya. Kalau loadingnya sampai segitu udah ditinggalin nggak tuh programnya? Udah ditinggalin software yang kita buat gitu. Jadi dalam pencarian, performa pencarian itu ya, dalam hal ini waktu, itu does matter banget. Ya, penting. Kenapa kita sampai memperhatikan tetek bengek sampai while ini diperhatikan. Gitu ya. Jadi kita mau nyari yang seefisien mungkin. Bayangin kalau misalnya Google kita nyari apa misalnya? Tiket apa misalnya gitu ya. Terus 2 jam kemudian baru dikeluarin hasilnya. Ya pasti udah ditinggalin, gitu enggak? Jadi untuk searching ini tadi kita perlu mencari yang mana yang lebih efisien gitu. Tadi kita udah belajar 3 ya, array tidak terurut, masih sekuensial ini ya, masih sekuensial. Sekuensial itu ada yang untuk array tidak terurut, array terurut, kemudian dengan sentinel. Kalau misalkan dibandingin mana yang paling efisien, jelas yang array terurut tadi ya. Yang terurut itu pencarian itu bisa dihentikan segera kalau misalnya datanya udah lewat dari yang kita cari. Contohnya yang absen tadi ya kan. Nah, tapi kalau misalnya sama-sama tidak terurut array-nya gimana gitu ya. Ya bisa diurutkan dulu gitu. Nanti teman-teman pekan depan akan belajar algoritma untuk sorting. Gimana caranya ngurutin isi array itu. Atau bisa kita pakai yang sentinel. Tadi dengan sentinel tanpa versus sentinel dengan sentinel dan tanpa sentinel itu lebih efisien yang mana yang tadi? Dengan atau tanpa? Dengan sentinel atau tanpa sentinel? Kesimpulannya? Hah? Yang pakai sentinel. Ya gitu ya. Jadi ini beberapa catatan mengenai algoritma sequential search ini, teman-teman ya. Jadi seringkali algoritma sequential search ini pertama ya, seringkali algoritma sequential search itu tidak dinyatakan sebagai prosedur. Tadi contohnya prosedur, tapi mostly realisasinya itu adalah sebagai fungsi. Nanti return value-nya apa? Return value-nya adalah index array-nya tadi ya, Y tadi, di mana lokasi X itu ditemukan, atau boolean, ketemu atau tidak ya, true or false.
Nanti teman-teman bisa dicoba-coba dimodifikasi nanti atau pas praktikum nanti kita coba buat dalam bentuk fungsi. Lalu sequential search tadi yang menggunakan Sentinel itu akan sangat efektif, terutama bila pencarian itu tujuannya untuk menyisipkan elemen X. Jadi terkadang persoalan pencarian itu kita selain mencari ketemu atau tidak, kita mau menyisipkan kalau belum ada, sisipkan di array itu. Nah, kalau misalkan pakai Sentinel tadi cocok banget itu untuk persoalan yang seperti itu. Jika X tidak ditemukan pun gitu ya, Sentinelnya tadi sudah sekaligus menginsert data ke array yang semula. Nah, secara umum sequential search ini lambat teman-teman ya. Jadi ada banyak algoritma pencarian itu ada banyak. Tapi yang paling basic ya karena teman-teman baru belajar sequential ini yang diajarkan. Tapi sebenarnya sequential search ini lambat gitu. Waktu pencariannya itu sebanding dengan jumlah elemen array-nya ya. Resiko paling besarnya itu kita nyari sampai n terakhir gitu. Bayangin kalau datanya itu misalnya 100.000 misalnya ya. Satu elemennya dikunjungi 0,01 detik. Itu aja udah cepat banget ya. 0,01 detik per elemen. Nah, 100.000 kali 0,01 itu berarti pemeriksaannya butuh 16 menit gitu ya. Loading selama 16 menit. Sabar nggak tuh nunggunya? Teman-teman loading berapa detik aja saya pikir udah nggak sabar ya. Ini kenapa nih gitu, nggak keluar hasilnya. Jadi algoritma sequential search ini tidak praktis untuk data berukuran besar. Nah, algoritma yang lebih cepat dari sequential search ini ada namanya algoritma binary search. Tentunya ada banyak lagi algoritma search yang lain, cuma yang kita pelajari yang lebih baik dari sequential search ini ada binary search. Binary search atau kalau kita Indonesia kan menjadi pencarian biner gitu ya. B itu artinya dua ya, biner dua. Pencarian biner ini catatannya ya hanya bisa diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut. Nah, kalau misalnya sequential tadi boleh ya, bisa untuk array yang tidak terurut. Nah, tapi kalau yang binary search harus array-nya itu diurutkan dulu gitu. Bisa terurut naik atau terurut menurun, terurut menurun gitu ya. Nah, contoh data yang sudah terurut yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Data kontak telepon misalnya di HP ya, itu kan urut ya dari A sampai Z. Atau data pegawai kita urutkan berdasarkan NIP misalnya, atau absen tadi berdasarkan NIM, berdasarkan nama, atau kata-kata di dalam kamus gitu ya, diurut dari A sampai Z misalnya gitu ya. Nah, keuntungan dari data yang terurut tadi sudah disinggung ya, itu lebih memudahkan pencarian, lebih efisien pencariannya. Nah, perumpamaan dari algoritma binary search ini teman-teman seperti saat kita mencari kata tertentu dalam sebuah kamus ya. Misalkan ini adalah sebuah kamus ya. Kemudian kita mau mencari kata sekuensial misalnya ya. Nah, itu kita tahu huruf awalnya adalah S ya kan. Kita nggak perlu mencari dari awal dari A, terus ke B, ke C gitu kan, ke D sampai dengan ke S. Cara yang biasa kita lakukan adalah kita belah gitu ya kamusnya gini kira-kira. Terus kita lihat ini kata apa gitu yang ada di sini. Misalkan kita ketemu kata M atau N misalnya gitu ya. Maka separuh yang ini yang di sebelah kiri adalah ini kata-kata yang berawalan A sampai M gitu kan. Yang sebelah sini ini N, O, P dan seterusnya sampai dengan Z gitu kan ya. Maka kira-kira S itu tadi, sekuensial tadi, berada di antara paruh yang kanan ya kan? Di antara M sampai dengan Z tadi. Yang A sampai dengan M ini, kata-kata yang sebelah kiri, yang belahan kamu sebelah kiri ini bisa kita abaikan. Gitu kan? Selanjutnya, kita hanya perlu fokus ke yang sini. Nah ini kita belah lagi gitu kan? Kita cari lagi kira-kira mungkin di sini. Terus setelah kita buka, kita cek. Ini udah yang berawalan S belum kata-kata yang di sini gitu kan? Kalau misalnya belum, maka kita lihat ini apa nih? Katakanlah misalnya P. P berarti sebelah sini yang ini isinya adalah kata-kata berawalan M, N, O, P. Yang sebelah sini R, S, T, U, V sampai dengan Z. Maka yang ini tadi kita bisa abaikan, sekarang kita hanya fokus ke yang ini. Begitu seterusnya kita akan belah lagi gitu, dan seterusnya sampai dengan kata yang kita cari ketemu, yaitu kata yang berawalan dengan S. Maka sesuai dengan namanya ya, binari ya, B itu 2, maka kita selalu membelah 2 dan membelah 2 array yang kita punya.
struktur data yang kita punya. Sama seperti kita mencari kata di kamus tadi. Kita lihat ya ilustrasi binary search di sini ya. Misal ada array A, ini ya, array A dengan 8 elemen. Ini isi elemennya ini udah terurut menaik. Sudah terurut menaik. Nah, data yang kita cari misalkan X sama dengan 16. Ya, X sama dengan 16. Nah, langkah yang pertama adalah di sini perhatikan apa namanya? Kita gunakan variabel bantuan ya dengan nama L dan H. L dan H. L ini adalah lowest ya, artinya indeks yang terkecil di array ini. H itu untuk highest, yaitu indeks terbesar yang ada di array ini. Jadi ada L, ada H. Array-nya ini isinya 8 elemen. Jadi L sama dengan 1, H sama dengan 8. Langkah yang pertama adalah kita cari elemen tengahnya itu di mana. Elemen tengahnya itu di mana. Gimana caranya? Nah, pakai rumus ini nih. M sama dengan L tambah H div 2. Jadi L-nya sama dengan 1 ditambah 8 ya, div 2. Yaitu 9 div 2. Karena pakai div, ya jadi kan diambil adalah integernya ya. Maka 4 hasilnya. Maka ini adalah elemen tengahnya. Nah, kita periksa. Ini elemen tengah ini yang dicari bukan gitu ya. Sama dengan 16 bukan. Kebetulan ini langsung ketemu ya. Kebetulan yang mau dicari adalah sama dengan 16. Ini best case skenario ini ya. A4 sama dengan 16 sama dengan ya. Maka karena X sudah ditemukan, pencarian dihentikan. Oke, kayak gitu caranya ya. Jadi tidak seperti sekuensial tadi yang dicari urut dari depan, enggak. Kita kayak nyari kamus tadi langsung kita belah aja tengahnya gitu. Kebetulan kalau lagi beruntung ya dapet langsung yang kita cari gitu. Nah, bisa juga contohnya seperti ini ya. Misalnya yang dicari sama dengan X sama dengan 18 di sini ya, X sama dengan 18. Nah, sama seperti tadi, ini array yang sama, L-nya kan sama dengan 1, hanya sama dengan 8. Pertama, langkah 1, kita cari elemen tengahnya. Elemen tengahnya yaitu M sama dengan 1 tambah 8 div 2. Elemen tengahnya adalah elemen keempat. Ya. M sama dengan 4. Kita cek, ini yang dicari bukan gitu ya. A4 ini sama dengan 18 bukan? Oh tidak, ternyata bukan. Nah, selanjutnya kita putuskan, kita mau cari di bagian kiri sini atau di bagian kanan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita periksa apakah A4 ini, elemen tengah ini, kurang dari data yang dicari. A4 kurang dari 18, artinya apa? Artinya ini kurang besar datanya. Kayak tadi, kamus tadi ya, kita mau cari S. Di sini baru M gitu kan. Berarti kita harus pindah ke bagian yang data yang lebih besar gitu. Ini masih kurang dari 18. Ya, maka kita harus berpindah ke area yang lebih besar. Yaitu di sebelah kanan. Bagaimana cara berpindahnya? Jadi yang ini kita abaikan. L-nya ini kita pindahkan ke M plus 1. M-nya tadi 4, plus 1-nya sama dengan 5. Jadi L sekarang sama dengan 5. Kita pindahkan. L sama dengan 5. Jadi nanti area pencariannya makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Sama kayak kamus tadi ya. Nah, kita ulangi langkahnya itu cuma ada 2 ini aja. Langkahnya itu. Kita ulangi langkah 1 tadi. Kita cari lagi untuk area pencarian yang ini. Elemen tengahnya di mana? Ya, elemen tengah M di mana? M sama dengan L tambah H div 2. 5 tambah 8 div 2. Jadi 13 div 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita cek apakah A6 sama dengan 18? Oh, tidak gitu ya. Baru kita putuskan karena ini belum ketemu, kita putuskan pencarian berikutnya dilakukan di bagian kiri atau di bagian kanan. Kita cek dengan memeriksa A6 ini, elemen tengah ini, apakah kurang dari 18 atau tidak. Oh, ternyata tidak, udah kegedean, udah kelewatan. Maka kita pindah ke area yang lebih kecil, yaitu di bagian kiri. Kalau misalnya pindah ke bagian kiri, yang dipindahkan adalah hanya. Hanya menjadi M kurang 1. M-nya kan sama dengan 6. Hanya menjadi 8 kurang 1.
6 kurang 1. Jadi L sama dengan H di sini semua. L sama dengan H sama dengan 5. Area pencariannya tinggal satu ini. Tetap ya langkahnya adalah yang tadi kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 5 tambah 5 div 2 sama dengan 5. Jadi bertumpuk di sini semua. L sama dengan H sama dengan M sama dengan 5. Langkah kedua adalah memeriksa kan nilai tengah itu. Apakah data yang dicari atau bukan. Jadi M5 sama dengan 18 bukan gitu ya. Oh iya ternyata. Maka ini X ditemukan dan pencarian dihentikan. Gimana teman-teman untuk yang binary search? Kelihatan kayak lebih kompleks mungkin ya sekilas, tapi sebenarnya itu lebih efisien daripada algoritma binary search dalam hal pengeksekusian programnya ya. Jadi pada algoritma binary search ini kita memerlukan 2 buah indeks array ya, yaitu indeks terkecil dan indeks terbesar tadi untuk membantu ngebelah-belah array-nya itu ya. Jadi kita punya indeks terkecil dan indeks terbesar, misalkan L dan H. Jadi umumnya L itu mulai sama dengan 1 ya. Array-nya itu dimulai indeksnya sama dengan 1. H-nya sama dengan N tadi, indeks terakhir. Jadi algoritma binary search itu langkahnya itu hanya 2 ini. Langkah yang pertama adalah bagi 2 elemen array pada elemen tengah. Elemen tengahnya itu adalah ini mencari indeksnya ya. M sama dengan L tambah H div 2. Jadi elemen tengah array A tadi, AM itu akan membagi array menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Yaitu bagian kiri array itu A sampai dengan M-1 dan bagian kanan M plus 1 sampai dengan H. Kemungkinan sama besar atau kalau misalnya dia genap ya, akan selisih 1 gitu. Selisihnya hanya 1. Angka yang kedua kita periksa AM tadi ya, yang tengah tadi, elemen di tengah tadi, itu yang dicari bukan? Kalau iya, berarti beruntung ya, pencariannya dihentikan. Kalau bukan, maka kita memutuskan pencarian berikutnya itu di bagian kanan atau di bagian kiri gitu. Dengan cara apa? Kita periksa. AM itu kurang dari X atau lebih dari X gitu. Kalau dia kurang dari X, artinya masih kurang kan? X-nya tuh lebih besar dari si M itu. Maka kita pencariannya lakukan ke bagian yang paling lebih besar lagi. Contohnya pada kasus yang tadi, karena dia terurut menaik, yang besar ada di sebelah kanan. Maka kita lanjutkan pencarian di bagian kanan. Kalau misalnya AM itu udah lebih dari X, udah kelewatan gitu ya, udah kelewatan dari X-nya. Maka pencariannya dilakukan di bagian yang lebih kecil, di larik bagian kiri. Nah, ulangi langkah 1 dan 2 ini sampai apa? Sampai datanya ketemu atau sampai array-nya udah habis. Elemennya udah habis semua. Taunya dari mana? Taunya elemennya itu udah habis kalau nanti L-nya itu sudah lebih dari H. Jadi ukuran array sudah 0. Nanti lama-lama karena L-nya itu kan bergeser-bergeser. L dan H itu bergeser-bergeser. L-nya nanti akan lebih dari H. Nah, itu batas berhenti dari binary search. Kita lihat contoh ya. Di sini kita mau mencari, ini tadi array yang sama ya, terurut menaik dengan 8 elemen ini. Data yang dicari adalah X sama dengan 100. Ini seharusnya kan nggak ketemu ya. Nggak ada 100 di sini. Nah, kita mau mencari X sama dengan 100, langkahnya adalah sebagai berikut. Tadi kita cari elemen tengah ya, tetap sama ya. M sama dengan 4. Kita cek A4 ini sama dengan 100 bukan? Bukan ya. Maka kita putuskan pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau kanan. Kita periksa A4 apakah kurang dari 100? Masih kurang berarti. Iya, maka lakukan di bagian yang lebih besar, yaitu di sebelah kanan. Kita pindahkan L-nya ke M plus 1 di sini ya, sama dengan 5. Kita belah lagi menjadi 2, 5 tambah 8 div 2 sama dengan 6. Kita cek L6 sama dengan 100? Tidak. Kita putuskan pencariannya akan dilakukan di bagian kiri atau kanan. Kita periksa A6 ini apakah kurang dari 100? Iya, maka kita lakukan lagi di bagian yang lebih besar lagi karena masih kurang. Kita pindahkan L-nya ke bagian kanan sini. Jadi datanya tinggal 76 dan 81. Balik lagi ke langkah 1. Periksa, cari nilai tengah ya. M sama dengan 7 tambah 8 div 2. Itu sama dengan 7. Jadi L sama dengan M sama dengan 7 di sini. Periksa apakah M 7 sama dengan 100? Masih bukan juga. Maka kita
putuskan lagi mau cari di kiri atau kanan. Kita cek A7 masih kurang dari 100, 76 masih kurang dari 100. Maka ke kanan lagi ya. Karena masih kurang, kita cari lagi ke area yang lebih besar, cari lagi ke area yang lebih besar. Sekarang L-nya kan tadi M plus 1, M kan sama dengan 7. Maka L-nya sama dengan 8 sekarang. Bertumpuk di sini, L sama dengan H sama dengan 8. Nah, tetap kita hitung indeks tengahnya ya. Elemen tengahnya, M sama dengan 8 tambah 8 div 2. Sama dengan 8. Jadi bertumpuk di sini, L sama dengan H, sama dengan M sama dengan 8. Kita periksa apakah A8 sama dengan 100. Tidak. Maka kita putuskan pencarian akan dilakukan di kiri atau kanan. Kita cek lagi, L8 ini lebih dari 100. Kurang dari 100 ya. Apakah A8 kurang dari 100? A8, iya kurang dari 100. Ini typo ya, nanti saya perbaiki. Saya kirim ulang nanti slide-nya. A8 kurang dari 100. Iya, maka lakukan lagi pencarian di larik bagian kanan gitu ya. Larik bagian kanan itu berarti kan L-nya pindah tadi ya. Pindah ke M plus 1. Jadi L-nya sama dengan M plus 1 sama dengan 9. Sedangkan hanya sendiri 8. Jadi L-nya ini udah lewat dari H gitu kan. Kan nggak mungkin. L tadi kan lowest. Harusnya dia selalu kurang dari H. Nah, karena itu ini artinya array-nya sudah kosong. Karena L lebih dari H, maka tidak ada lagi bagian array yang tersisa. Artinya array-nya sudah habis, elemennya sudah diperiksa semua. Dengan demikian, X tidak ditemukan di dalam array. Sehingga pencarian dihentikan. Nah, kalau misalkan, kita skip dulu ya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi ya, kalau kasus X-nya tidak terdapat di dalam array, ya sebenarnya kayak banyak banget ya stepnya. Padahal ini yang diperiksa itu hanya berapa kali coba? 1, 2, 3 kan? 4 ya? 4 ya? Jadi kalau pada binary search itu, pada kasus X-nya itu tidak terdapat di dalam array, sebenarnya jumlah pencariannya itu yang dilakukan hanya sebanyak 2 log n kali. 2 log n kali. Jadi misalnya pada contoh X sama dengan 100, itu ya, pembagian array, belah-belah bagi dua tadi itu dilakukan sebanyak 2 log 8 kali. Yaitu sebanyak 3 kali. Jadi jumlah pemeriksaan elemen array-nya itu juga 3 kali. 3 ya, sorry bukan 4 ya, 3 kali. Nah, bayangkan kalau misalkan kita pakai algoritma binary search. Sequential search. Kalau pada sequential search, untuk yang tidak ada elemen yang dicari itu di array, dia nyari sampai akhir kan? Sampai n kali. Jadi perbandingannya kalau yang contohnya sama-sama 8 datanya, pakai binary search itu 3 kali, kalau pada sequential search 8 kali. Itu kalau datanya ukurannya hanya 8. Nanti kan teman-teman pasti bermainnya dengan data-data yang lebih besar gitu kan, nggak mungkin hanya cuma 8, 10. Apalagi kalau sudah megang data sensus, survei gitu misalkan ya, udah 200 juta penduduk misalnya, mau dicari satu penduduk dengan kriteria ini. Nah, bayangin ya kalau pakai sequential search. Nah, contoh misalnya datanya 256. Kalau pakai binary search hanya 8 kali. 2 log 256. Kalau pakai sequential 256, ya kan? Kalau 1024 pakai binary search 10 kali. Pakai sequential search 1024. Jadi n dengan 2 log n ya perbandingannya ya. Gitu. Jadi kalau pada sequential search perbandingan elemen array-nya itu sebanyak n kali. Kalau pada binary search itu sebanyak 2 log n kali. Jadi karena 2 log n itu kurang dari n, untuk n yang besar, maka algoritma binary search itu lebih cepat daripada algoritma sequential search. Sehingga algoritma binary search itu lebih disukai untuk mencari data yang besar ya, khususnya pada array yang terurut. Namun kalau misalnya datanya tidak terurut, tadi kita hanya bisa pakai yang sequential search gitu ya. Bisa pakai yang sentinel tadi, yang lebih efisien dari yang sequential search yang biasa. Nah, tadi contoh yang saya jelaskan ke teman-teman itu kebetulan array-nya itu ya terurut menaik gitu ya, terurut menaik teman-teman. Makanya algoritmanya ini
kalau misalnya AM-nya kurang dari X, pencariannya dilakukan pada larik bagian kanan. Karena apa? Karena yang lebih besar ada di kanan. Gitu kan? Nah, nanti kalau misalnya algoritma array-nya itu terurut menurun, gitu ya, terurut menurun, misalnya contohnya seperti ini. 81, 76, 21, sampai dengan 7. Ini array yang tadi cuma diurut menurun gitu. Maka nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan algoritmanya ya. Kalau misalnya nilai tengahnya itu masih kurang gitu ya, masih kurang dari data yang dicari, ya artinya AM-nya itu masih kurang dari X, pencariannya selanjutnya di bagian kiri. Jadi kiri dan kanannya, maksudnya jangan menghafalnya itu kiri dan kanan gitu maksud saya. Nyambung nggak? Karena kan tergantung array-nya nanti urutnya itu naik atau turun gitu maksudnya. Jadi binary search itu, kalau misalnya nilai tengahnya ini masih kurang dari data yang dicari, ya, masih kurang, maka kita pindah ke area yang lebih besar. Kalau misalnya array-nya terurut menurun, bagian yang lebih besarnya itu di bagian kiri. Nah, jika AM-nya itu udah lewat dari yang dicari, jadi AM-nya itu udah lebih dari X, maka kita pindah ke area yang lebih kecil. Nah, kalau pakai pada terurut menurun, yang lebih kecilnya itu yang di kanan gitu. Jadi kiri dan kanannya ini jangan dihafal kiri dan kanan secara literally maksud saya ya. Nanti lihat array-nya itu terurut menaik atau menurun gitu. Kalau terurut menurun, pindah ke kiri ke kanannya itu akan berbeda dengan yang ini tadi, dengan yang terurut menaik gitu. Oke. Sampai di sini gimana teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau udah sesek banget, nggak ada yang nempel lagi di kepala. Nanti slide-nya saya perbaiki dulu tadi beberapa typo ya, dan akan saya upload videonya. Nanti bisa teman-teman rewind lagi bagian mana yang kurang jelas gitu ya. Nanti bisa saat sesi praktikum juga kita akan coba. Tadi yang binary search belum ada implementasi programnya ya, baru logikanya aja. Implementasi programnya nanti kita coba di sesi praktikum gitu ya.